Ini adalah 7 huruf tebal dalam bahasa Arab yang juga disebut huruful isti'la atau huruf tafkhim yang telah kita bahas lebih rinci dalam pelajaran sebelumnya. Namun, dalam pelajaran ini kita akan mempelajari bahwa tidak semua huruf tebal memiliki tingkat ketebalan yang sama. Tapi, ada huruf-huruf yang lebih tebal daripada yang lain dalam kategori tafkhim atau isti'la. Dan hal ini disebabkan oleh keberadaan sifat al-itlabaq dan al-infitah yang menjadi fokus utama dalam pelajaran keempat dari seri sifat ini. Ini juga merupakan kelompok terakhir dari sifat yang dibahas di bawah kategori sifat yang memiliki lawan, sifat laha did, yaitu sifat-sifat yang memiliki pasangan. Mari kita mulai dan lihat apa sebenarnya sifat-sifat ini. Jadi, kelompok sifat ini mungkin merupakan yang paling mudah dipahami dan diterapkan dalam bacaan tajwid. Al-itlabaq berarti tertutup atau melekat. Sedangkan al-infitah berarti terbuka. Secara sederhana, al-infitah dan al-itlabaq keduanya mengacu pada bagaimana suara melewati antara lidah dan langit-langit mulut. Dalam kasus al-itlabaq, tertutup atau melekat sesuai namanya, lidah dan langit-langit mulut saling mendekat dan menempel sehingga jalur udara di antara keduanya menjadi sempit. Hal ini menyebabkan adanya penahanan atau resistensi saat udara melewati celah tersebut. Ini hanya terjadi pada 4 huruf. So, bo, bo, Dan zo. jadi, untuk setiap huruf-huruf ini, kita bisa merasakan bahwa lidah bergerak naik ke arah langit-langit mulut. Atau bagian tertentu dari lidah tergantung hurufnya, tentu saja. Yang menyebabkan udara harus melewati celah yang sempit. Inilah asal penamaan itlabaq. Pergerakan ini bisa kita perhatikan saat melafalkan huruf-huruf tersebut. As, ata, al. Namun, dalam kasus infitah, terjadi kebalikannya. Lidah dan langit-langit mulut berada dalam posisi terbuka, sehingga jalur udara di antara keduanya terbuka lebar, memungkinkan udara keluar dengan cepat dan tanpa banyak hambatan. Ini berlaku untuk semua huruf lainnya selain 4 huruf al-itlabaq tadi. Jadi, itulah konsep dasar dari kelompok sifat ini. Tapi, kenapa hal ini penting? Apa manfaatnya dalam belajar tajwid? Memahami sifat ini bisa membantu kita dalam menerapkan tafkhim atau ketebalan huruf dengan lebih baik. Dan berikut alasannya. Seperti yang telah dijelaskan, setiap huruf al-itlabaq adalah huruf tebal. Tapi, tidak semua huruf tebal adalah huruf al-itlabaq. Dan inilah poin utama dalam pembahasan ini. 4 dari huruf-huruf tebal memiliki sifat itlabaq, sedangkan 3 sisanya memiliki sifat infitah. Huruf-huruf tebal yang memiliki sifat itlabaq umumnya lebih tebal daripada huruf-huruf tebal lain yang hanya memiliki sifat infitah. Hal ini berlaku dalam semua kondisi. Sebagai contoh, ketika huruf tersebut memiliki harokat fathah dan diikuti oleh alif, ini adalah tingkat ketebalan tertinggi. Maka huruf dhad dalam posisi ini akan terdengar lebih berat daripada o dalam situasi yang serupa. Dho, dhamir, gha, ghafir, dho, gha. Dan bahkan ketika huruf-huruf itu memiliki harakat kasrah, perbedaan tingkat ketebalan tetap terasa. طيفل, طيفل,
قنوان قنوان طي قي طي قي. Namun, bukan berarti huruf-huruf tebal yang memiliki infitah harus dibaca tipis, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah bahwa keempat huruf tadi lebih berat dibanding 3 huruf tebal lainnya. Dan huruf-huruf tebal dengan sifat infitah tidak boleh diberi tambahan ketebalan buatan atau dipaksakan. Jadi, inilah relevansi antara al-itlaq dan al-infitah pada huruf tebal dan penerapannya. Lalu, apakah sifat ini memiliki penerapan praktis untuk huruf-huruf tipis? Nah, untuk kasus huruf tipis, sifat infitah tidak memberikan informasi baru selain yang telah dibahas sebelumnya ketika kita membahas sifat istifal. Jadi, membahas infitah dalam konteks huruf tipis tidak terlalu bermanfaat untuk penerapan atau praktiknya dalam bacaan tajwid. Meskipun bisa berguna dalam pelajaran teori, tapi hal itu di luar cakupan pembahasan seri sifat ini. Jadi, ini adalah kelompok sifat keempat dan terakhir yang memiliki lawan. Sejauh ini, kita telah membahas sifat jahar dan hamas, syiddah dan rokhawah, isti'la dan istifal. Keempat ini adalah sifat yang memiliki lawan. Dan untuk melengkapi pembahasan, perlu diketahui bahwa ada satu set lagi dari sifat-sifat berpasangan, yaitu al-idlaq dan al-ismat. Namun, kami sengaja melewatkan pembahasan tentang keduanya karena tidak memiliki penerapan atau dampak apapun dalam bacaan tajwid. Mereka hanya digunakan dalam pembagian teori, terutama dalam ilmu morfologi atau dalam bahasa Arab, ilmu sharf. Karena kursus ini berfokus pada tajwid, maka kami tidak memasukkannya. Dan mulai pelajaran berikutnya, insya Allah kita akan membahas sifat-sifat khusus huruf yang tidak memiliki lawan. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Jadi itulah akhir pelajaran kita hari ini. Semoga Anda mempelajari hal-hal yang baru. Jika suka dengan video ini, like, share, supaya bisa berbagi ilmu dengan yang lain. Sampai berjumpa lain waktu, insya Allah.